Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinda Rizka, mahasiswi program Pascasarjana Universitas Askia tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial mata kuliah statistik tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari nilai L tabel, maka H0 ditolak, dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka HO diterima. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas di sini kita akan menggunakan usia dari orang tua siswa. Untuk itu kita copy saja yang sudah ada di Excel. Lalu kita pindahkan ke SPSS. Setelah kita paste, kita klik variabel view. Kita ganti namanya menjadi usia responden. Lalu pada kolom desimal itu dinolkan saja dan kembali ke data view. Selanjutnya kita klik analyze, lalu descriptive statistic, kita klik explore. Usia responden pada kolom kiri akan kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita klik plot. Centang faktor level together pada bagian box plot, lalu pada bagian deskriptif itu kita centang histogram. Selanjutnya kita centang normality plot with test. Klik continue. Pada bagian display itu kita klik both dan klik OK. Selanjutnya uji normalitas akan keluar. Kita lihat saja pada test of normality. Karena kita menggunakan 60 sampel, maka kita lihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov dapat kita lihat signifikannya yaitu 0,045, artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal karena nilainya di bawah 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pengujian homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Langsung saja kita menuju ke Excel untuk mengcopy data pengetahuan dan data keterampilan yang sudah kita sediakan. Untuk selanjutnya kita pastekan ke aplikasi SPSS. Kita menggunakan 35 sampel pada data pengetahuan dan data keterampilan nilai dari siswa. Selanjutnya kita klik variabel view,
Kita ganti nama jadi pengetahuan dan keterampilan. Dan pada kolom desimal itu kita nolkan saja. Kembali lagi ke data view. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu klik Compare Mean, dan klik One Way ANOVA. Untuk variabel pengetahuan itu kita pindahkan saja ke faktor, dan variabel keterampilan kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya kita klik Option, centang homogenitas of variant test pada kolom statistik, lalu centang Exclude Case Analysis by Analysis pada kolom Missing Value. Selanjutnya klik Continue. Dan OK. Kita tunggu datanya keluar. Dan dapat kita lihat pada Test of Homogenitas of Variance. Di sana dapat kita lihat signifikannya sebesar 0,242 yang menandakan bahwa kelompok data tidak sama atau tidak homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji T. Uji T adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data guna mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Uji T dapat digunakan untuk data sampel tunggal, sampel independen, atau sampel berpasangan. Langkah umum dalam uji T melibatkan perumusan hipotesis, pemilihan tingkat signifikansi, perhitungan statistik uji T, dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai p-value. Langsung saja kita lakukan uji T. Sekarang kita sudah menyediakan data kelas A kontrol dan kelas B eksperimen. Masing-masing sudah melakukan pretest dan posttest. Untuk data yang akan diujikan, kita hanya mengambil posttest bagian kontrol dan posttest bagian eksperimen saja untuk dipindahkan ke SPSS. Langsung saja kita salin dari posttest kelompok kontrol. Kita copy saja, lalu kita tandakan dengan angka 1, itu menandakan kelas A atau kelas kontrol. Selanjutnya kita copy juga posttest kelas B atau kelas eksperimen. Kita tandakan dengan angka 2 yang menandakan itu kelas B atau kelas eksperimen. Selanjutnya kita copy keduanya itu untuk dipindahkan ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita pastekan di SPSS. Lalu kita ke variabel view untuk mengganti namanya menjadi nilai dan kelas. Pada kolom desimal kita nolkan saja karena itu nggak penting. Selanjutnya kita ke kolom value pada kelas, itu untuk menandakan atau untuk memberi label bahwa value 1 itu kita labelkan dengan posttest kontrol dan value 2 kita labelkan dengan posttest eksperimen. Kita klik OK. Lalu kembali lagi ke data view. Selanjutnya kita klik Analyze. Lalu klik Compare Means dan klik Independent Sample T-Test. Untuk variabel nilai akan kita pindahkan ke kolom tes variabel dan variabel kelas akan kita pindahkan ke grouping variabel. Lalu kita klik Define Groups. Pada Use Specific Value, grup 1 kita tandakan dengan 1 dan grup 2 kita tandakan dengan 2. Lalu klik Continue. Dan OK. Selanjutnya kita tunggu saja hasil dari uji T.
Dapat kita lihat dari rata-rata atau min kelas kontrol itu sebesar 74,8 dan min kelas eksperimen itu sebesar 80,07. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata postes siswa antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya, kita akan melakukan uji ANOVA satu arah. Langsung saja, kita sudah menyediakan data, yaitu ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3 sebanyak 10 responden. Kita copy aja keduanya untuk dipindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah kita paste, lalu kita klik variable view untuk mengganti nama menjadi nilai dan kelompok. Lalu pada tabel value itu untuk kelompoknya kita ganti atau kita kasih label terlebih dahulu. Untuk value 1 itu kita kasih label kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 2 dan 3 untuk kelompok 3. Selanjutnya kembali ke data view, itu kita klik analyze, lalu compare means, dan klik one way ANOVA. Variabel nilai akan kita pindahkan ke dependent list dan variabel kelompok akan kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya kita klik option, klik deskriptif dan homogenitas of variant test pada kolom statistik dan klik exclude case analysis by analysis di kolom missing value. Lalu klik continue. Selanjutnya kita klik post hoc. Kita centang saja Bonferroni pada kolom equal variance assumed dan kita klik James Howell itu pada kolom equal variance not assumed. Lalu klik continue dan oke. Selanjutnya kita tunggu saja hasilnya keluar. Dapat kita lihat dari hasil analisa deskriptif itu terdapat perbedaan nilai pada setiap kelompok. Untuk mengetahui perbedaannya signifikan atau tidak, maka perlu mengujinya menggunakan ANOVA. Selanjutnya kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance. Dapat disimpulkan data yang dianalisis memenuhi asumsi uji ANOVA karena dapat dilihat nilai p-value adalah 0,626 atau lebih besar dari nilai alfa 5%. Maka dapat dikatakan bahwa varians nilai ujian pada ketiga kelompok adalah sama, sehingga kita bisa melanjutkan ke pengujian ANOVA. Kita lihat lagi di tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, dilihat nilai p-value 0,000 atau lebih kecil dari alfa 5%. Dengan demikian, keputusan pengujian adalah tolak H0, yaitu minimal terdapat satu kelompok yang memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Sekian cara uji statistik yang dapat saya jabarkan. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.